Tom Paris telah menyebutkan bahwa Tuhan telah menciptakan 3 emas dari timur, pala dari Banda, cengkeh dari Ternate, dan kayu cendana dari timur. Sejarah kelam perebutan rempah termahal di dunia. Tidak mengherankan jika sejarah berdarah Jan Pieterszoon Coen jika berawal dari Kepulauan Maluku. Ia disebut-sebut sebagai pelaku genosida atas 14.000 penduduk asli Kepulauan Banda pada tahun 1621 untuk memonopoli perdagangan rempah. Ambisi serakah ini karena kelapatan berebutan harta yang paling berharga di dunia saat itu disebut genosida pertama dalam sejarah dunia. Coen menyewa atas 100 samurai Jepang sebagai algojo yang 1.600 atas pasukan VOC, 300 orang tahanan, 286 budak belian, 18 hingga 40 awak kapal untuk memanfaatkan penduduk Banda tanpa pandang bulu. Dari 15.000 penduduk Kepulauan Banda, hanya tersisa 1.000 yang lolos dari pembantaian Coen. Pada tahun 1623 terjadi insiden berdarah Amboi Nama Sikah, di mana diwafatkan 21 orang pedagang Inggris, Portugis, dan Jepang di benteng Victoria Ambon. Sejarah telah menunjukkan bahwa perdagangan rempah-rempah mampu mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Tidak hanya rempah-rempah, Indonesia sampai hari ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nusantara yang merubah dunia harus selalu menjadi penyemangat bagi sesama antar bangsa untuk selalu bangga akan kehebatan nenek moyang kita di masa lalu. Dan kitalah yang harus meneruskan perjuangan mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa lebih besar seperti impian para pahlawan. Tanaman asli Nusantara merubah dunia. Seorang misionaris Prancis bernama Pierre Poivre tahun 1719 sampai 1786 berhasil menyelundupkan bibit cengkeh dan palah dari Pulau Mayo, Batang Dua. Ini terjadi pada tahun 1769 sampai 1670 ke Kepulauan Mauritius. Namun karena iklim di sana ternyata kurang kondusif, lalu sebanyak 70 bibit pohon cengkeh dan palah sebanyak 400 pohon dari petani dan ribuan biji palah dibawa Pierre Poivre ke Madagaskar dan ditanam di Montplaisir dan Taman Botani di Sain. Dan bibit-bibit inilah pada tahun 1790-an, Madagaskar dan Martiniken menghasilkan cengkeh yang lebih unggul dari Maluku, termasuk yang kita kenal sebagai cengkeh Zanzibar. Sedangkan bibit palah berhasil tumbuh subur di Granada, bahkan bisa dibilang lebih subur dibandingkan di Banda. Oleh karena itu, tak heran pula Granada menggunakan buah palah sebagai lambang negaranya. Dan karena berhasil membuat bibit dari Nusantara ke negeri lain, Pierre Poivre disebut sebagai Bapak Botani. Menurut Prof. Abdel Lapian pada forum diskusi Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra yang diadakan UNESCO dan Dirjen Kebudayaan di Ternate pada tahun 1996, menyebutkan bahwa peradaban dan globalisasi klasik terjadi karena Silk Road atau jalur sutra, dan Silk Road sendiri diawali dari Space Road. Fernand Braudels, sejarawan Prancis, membawa pandangan baru bahwa kita patut bersejarah secara totalitas. Adapun jalur rempah tersendiri telah melahirkan inovasi ilmu navigasi dan juga pemetaan dunia secara benar. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi maritim hingga militer, juga pertukaran budaya antar bangsa, dan serta terciptanya kota dunia pada jaringan jalur rempah tersebut. Pada masa lalu, kota-kota di belahan Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika dan Nusantara adalah titik-titik jalur rempah masa lalu yang tetap eksis hingga menjadi kota modern sekarang. Menurut Amiraka Benison, Alison L. Gascoigne dalam situs Indo Primo dan Islamic World, The Urban Impact of Religion, State and Society pada tahun 2007 menjelaskan keberadaan kota-kota pramodern dunia Islamik dengan baiknya di mana jalur perdagangan rempah-rempah masa lalu berlangsung dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat peradaban dunia.
Sama halnya juga dengan penjelasan Valery Hansen tahun 2012 tentang jalur sutra yang melintasi kota Asia Tengah, di mana jalur rempah atau caravan roads masa lalu berlangsung. Dengan artefak benteng-benteng Eropa pada abad pertengahan yang terbanyak jumlahnya di kawasan Nusantara hingga kini membuktikan bahwa Maluku Utara adalah titik penting dalam geopolitik dunia sejak abad pertengahan. Dengan melihat persebaran benteng-benteng yang dibangun bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, menandai bahwa Maluku Utara telah menjadi center of the wheels of commerce. Tidaklah mengherankan jika Prof. Darwis Kudori, guru besar Universitas Le Havre, Paris, dalam sebuah forum di Ternate pada tahun 2012 menyatakan bahwa tidak ada peristiwa sejarah di pentas di dunia, khususnya Eropa dan Amerika, yang tidak terkait dengan Nusantara. Sejarawan Universitas Hairun Ternate, Rustam Hasin, pada tahun 2013 dalam Dari Cengkeh ke Karang Mutiara, perangan di Kresidan, ternyata pada tahun 1854 sampai 1930 menyebutnya Maluku Utara sendiri bukan saja menghasilkan rempah, namun telah memperdagangkan demikian banyak komoditi selain rempah untuk dijual ke mancanegara. Rustam mencatat bahwa sirip hiu, mutiara, sirip penyu, kopra, kakao, tembakau, damar, getah yang menjadi komoditi perdagangan antara Maluku Utara dan Papua yang diperdagangkan ke mancanegara pada zamannya. Sementara Tom Pires, seorang Portugis yang terus menjadi saksi mata saat kejatuhan Bandar Malaka ke tangan pasukan, dan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 mencatat dalam karyanya pada Suma Oriental pada 1944 bahwa cengkeh dan pala hanya berada di Kepulauan Maluku dan tidak ditemukan di tempat lain di bagian dunia manapun. Tom Pires telah menyebutkan bahwa Tuhan telah menciptakan 3 emas dari timur, pala dari Banda, cengkeh dari Ternate, dan kayu cendana dari timur. Bahkan Dr. Len Hegney Mayer mengatakan bahwa tahun 2013 sejarawan ahli Maluku pada University dalam diskusi tentang buku Revolusi Sultan Nuku karya Muri dan S. Bijoyo di kampus Universitas Indonesia Depok mengatakan bahwa semua peristiwa di Eropa sama terkaitnya dengan Maluku. Sebut saja antara lain penemuan Amerika sebagai benua baru oleh Christophorus Columbus pada 14 Agustus 1498. Ini terjadi karena kesalahan Columbus membaca navigasi mencari jalur Ternate dan Tidore. Lalu ada perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 hingga perjanjian Saragossa tahun 1529 yang membagi dunia atas 2 bagian, yaitu untuk Spanyol dan juga Portugis. Semua ini terjadi karena perebutan hegemoni Maluku Utara sebagai Spice Island, termasuk juga pertukaran New York dan Manhattan dengan Kepulauan Run antara Belanda dan juga Inggris melalui perjanjian Breda pada tahun 1667 untuk mengakhiri Anglo-Dutch War.